Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu berharap Ananda semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Terus belajar, insya Allah pintar. Kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita hari ini adalah tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, bermain sudamanda, bermain layang-layang, bermain bola, dan ada juga yang bermain kelereng. Pernahkah Ananda semua bermain seperti ini dengan teman-teman Ananda? Pastinya pernah ya. Bagaimana perasaan kalian? Pastinya senang. Di sini, Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi? Ya, teman-teman Udin bermain dengan rukun. Di sini, ibu mempunyai gambar. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak menunjukkan sikap rukun. Kita lihat gambar di atas. Apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun saat bermain. Berarti kita beri tanda centang. Gambar kedua, bermain sepak bola. Tapi di sini ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak. Gambar ketiga, bermain ayunan dengan teman-teman. Di sini kelihatan Siti dan Lani merasa senang. Apakah ini mencerminkan sikap rukun? Ya, berarti ini kita centang. Kalau ini berebut mainan, apakah ini mencerminkan sikap rukun? Tentunya tidak. Lalu, di sini ada teman yang terjatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman-teman bermain. Apakah kamu sering bermain bersama teman-temanmu? Pasti sering ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap Ananda curang? Atau sikap Ananda rukun, saling menghargai, saling menyayangi, serta saling membantu? Apakah Ananda dapat bermain dengan teman jika tidak rukun? Pastinya tidak kan? Ayo Ananda semua kita baca percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain ya. Kata Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo menjawab, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin pun menjawab, tidak apa-apa. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan anak-anak? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Dalam percakapan Udin dan Edo tadi, ternyata ada kalimat ajakan, yaitu pertama, ayo kita bermain kelereng di lapangan. 2.
Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Kelereng Udin kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti di samping. Ada 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo 124. Jika dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti ini. Ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Perhatikan kubus ratusannya. Udin ada 1, Edo ada 1. Sedangkan kubus puluhannya, Udin ada 1, Edo ada 2. Dengan demikian, 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kelereng Edo. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada 2 kotak yang isinya adalah kubus satuan. Kita lihat kotak yang pertama dulu. Ada 2 kubus ratusan dan 3 kubus puluhan. Dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan, maka akan seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat untuk gambar berikutnya. Ada 1 kubus ratusan, ada 4 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Maka, jika dibuat penjumlahan, maka penjumlahannya seperti ini. 100 ditambah 40 ditambah 6. Jika kita perhatikan dari 2 kubus tersebut, nampak jelas kotak kubus pertama lebih banyak dari kotak kubus kedua, karena 200 lebih banyak dari 100. Sekarang kita masuk ke materi membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan dulu. Jika ratusannya sama, lalu kita lihat puluhannya. Jika masih sama, baru kita lihat satuannya. Nah, mari kita lihat contohnya. Ibu punya 2 bilangan, yaitu angka 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya ya. Bilangan pertama, angka 5 berarti 500. Dan bilangan kedua, angka 4 berarti 400. Nah, karena angka 5 lebih dari angka 4, nilainya lebih banyak. Maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421. Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap Ananda sekalian bisa memahami materi hari ini. Tetaplah kalian rajin belajar, rajin berdoa, dan jaga kesehatan kalian. Teruslah belajar dan belajar, supaya kalian menjadi anak yang cerdas. Sebagai rasa syukur kita, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir, Ibu tutup dengan tayangan sebuah lagu tentang hidup rukun.
Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun.